Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di pelatihan Laravel Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar bekerja dengan database dengan metode converse. Jadi databasenya, tabelnya, relasinya, struktur datanya, dan constraint-nya itu dibuat di sisi Laravel. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bekerja dengan database dengan metode yang pada umumnya yaitu database first. Jadi databasenya dibuat dulu, setelah selesai desain databasenya, relasionalnya, struktur datanya, constraint-nya, lalu dikoneksikan dengan aplikasi Laravel yang sudah kita install. Ya, baik teman-teman. Nah, pada video sebelumnya sudah kita mempelajari bekerja dengan database ya dengan metode converse. Sekarang kita akan mempelajari database first. Baik teman-teman, sebagai studi kasus di video tutorial ini kita coba mendesain database ya perpustakaan, ada pengarang, penerbit, kategori buku, koleksi buku, anggota perpus, dan peminjaman buku ya. Baik, nanti untuk prakteknya tidak semua tabel kita praktekkan. Sekarang kita akan coba desain database-nya menggunakan tools MySQL Workbench ya. Nanti nama database-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, di sini diminta nama database-nya adalah perpustakaan. Ya, baik teman-teman, nanti kita akan buat desain database ya perpustakaan dengan menggunakan tools MySQL Workbench. Sama-sama kita buka toolsnya MySQL Workbench. Ini bisa di-download ya pada situsnya langsung, dan hanya bisa digunakan untuk database MySQL atau MariaDB ya. Baik teman-teman, sekarang kita create new ER model, atau kita sering mendengar istilah ERD, Entity Relationship Model. Ya, sama seperti itu ya, Entity Relationship Diagram. Ya, sama seperti itu konsepnya teman-teman. Ya, kita klik Create New ER Model. Nama database-nya tadi diminta apa? Perpustakaan ya. Jadi MyDB, klik kanan, edit skema, teman-teman, perpustakaan. Oke, ya, oke. Apakah mau di rename skemanya? Yes. Baik teman-teman, sekarang kita buat diagramnya. Klik icon add diagram. Ya, kita membuat table, klik ini ya, icon apa namanya, kotak atau table. Kita klik, letakkan di lembar kerjanya. Kita lihat desain database yang sudah ada ya. Pertama, pengarang, penerbit, kategori buku. Nanti saya persingkat aja teman-teman ya. Pengarang, penerbit, saya perbesar dulu. Pengarang, penerbit, kategori buku. Di sini relasinya one to many. Satu pengarang mengarang banyak buku, satu penerbit menerbitkan banyak buku, satu kategori buku memiliki banyak koleksi buku. Misalnya buku sejarah, nanti judul bukunya apa, A, B, C, D. Buku kebudayaan, A, B, C, D. Komik, A, B, C, D. Novel, A, B, C, D. Jadi nanti satu kategori memiliki banyak koleksi buku. Lalu di sini ada transaksinya, banyak buku dipinjam oleh banyak anggota meminjam banyak buku. Jadi many to many. Ya, teman-teman seperti itu. Ada yang relasinya one to many, many to many. Yang one to one-nya kebetulan ini nggak ada ya. Baik, tidak mengapa. Jadi sekarang kita belajar bekerja dengan database dengan metode database first. Pengarang, penerbit, kategori ya. Kita kembali lagi tabel pertama ya, pengarang. Cepat aja ya teman-teman ya.
Sekarang ya, primary key-nya ID, integer, primary key, not null, auto increment. Baik, di pengarang kita lihat. Pengarang ada nama, email, HP, foto. Yang wajib diisi hanya nama. Ya, baik, nama ya, wajib diisi nama apa tadi teman-teman? Email, HP, foto. Yang lain nggak wajib diisi. Email, HP, karakter semua ya. Memang kalau bekerja dengan database first itu lebih enak. Kalau yang code first ya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita membuat field code first di sisi Laravel ya. Baik, ini semuanya nggak wajib diisi teman-teman. Ya HP 15 karakter saja maksimal ya. Nomor HP nggak panjang-panjang ya. Baik, selesai. Sekarang teman-teman ini saya kopas aja, klik kanan copy, klik kanan paste pengarang. Kita ganti dengan penerbit. Tadi ya teman-teman ya. Penerbit. Oke, di penerbit ada apa sih? Nama, alamat, email, website, telepon, kontak person. Semuanya nggak wajib diisi kecuali nama. Ada alamat email ya. Ada alamat email. Ada alamat mungkin teks kali ya, kita ganti ya. Agar nanti kita menampung banyak karakter, tidak terhingga. Alamat gitu ya. Alamat benar teks ya, email, website. Websitenya ya. Misalnya penerbit Airlangga, penerbit misalnya Yudhistira gitu ya. Nanti ada websitenya apa gitu ya. 45. Websitenya 45 setelah email. Posisinya sebenarnya sih bebas ya. Habis email, teman-teman telepon sama kontak person. Ya, ini ganti telepon, ganti kontak person, gitu ya. Oke, baik teman-teman, seperti itu ya. Satu lagi apa teman-teman? Satu lagi adalah kategori ID dan nama saja ya. Di copy paste boleh atau klik apa icon create table boleh juga teman-teman ya. Icon create table. Tabel apa teman-teman? Double klik aja ya. Tabel kategori. Dia memiliki primary key ID, integer, primary key, not null, auto increment, sama nama kategorinya. Variable 45 not null unique. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Baik, sebelum kita buat relasi, saya mau cek dulu. Pengarang ID, integer, primary key, not null, auto increment, nama not null. Ada penerbit sama tambahannya ada alamat, ada telepon, ada kontak person, nggak wajib kecuali yang. Untuk kategori teman-teman kolomnya ada ID dan nama. Baik, sekarang koleksi bukunya ya. Copy paste dari penerbit boleh, copy dari penerbit kanan paste, ini biar cepet ya teman-teman ya. Apa nih kalau teman-teman koleksi buku? Di koleksi buku dia punya atribut apa saja? ISBN, judul, tahun cetak. ISBN ya. ISBN terus tadi ya. Ya, misalnya di sini bebas ya. Ini wajib diisi not null ya dan unik kalau ISBN. ISBN judul parcar ya. Judul bisa teks teman-teman ya, bebas-bebas saja karena kalau judul biasanya bisa panjang juga. Boleh diganti tipe datanya bebas ya. Wajib diisi mungkin ya teman-teman ya. Ya. Judul, tahun cetak sama stok. Kita ganti-ganti aja tahun cetak, tipe datanya apa? Parcar 45 tapi nggak wajib diisi, terusnya stok ya teman-teman ya. Stok integer, jangan bulat ya, nggak mungkin float ya. Setelah itu teman-teman wajib diisi semua ya, tahun cetak wajib diisi yes. Ya.
tahun cetak wajib diisi, ya, stok juga wajib diisi. Email ini nggak ada ya, kita hapus. ISBN, judul, tahun cetak sama stok. ID penerbit pengarang itu apa namanya teman-teman, foreign key-nya sama cover buku. DP, kontak person diganti dengan cover buku ya, tapi tidak wajib. Baik teman-teman, buku itu ya, ISBN, judul, tahun cetak, stok sama cover kalau kita lihat. Dan foreign key-nya, perwakilan dari tabel masternya ada ID penerbit. Dari sini ya, one to many, ID pengarang, one to many, satu pengarang mengarang banyak buku, satu kategori buku memiliki banyak koleksi buku. Ya, baik teman-teman ya. Relasinya nih, ini one to many to many yang lurus ya. Nah teman-teman, yang disarankan adalah yang garis putus-putus, karena yang putus-putus nanti ada konsep primary key dan foreign key. Primary di tabel master, foreign key di tabel relasi. Baik, one to many ya, satu N putus-putus ya, many-nya dulu atau relasinya dulu ya. Satu pengarang mengarang banyak buku, berarti yang banyaknya dulu ya, atau relasinya dulu. Many-nya berarti di buku, diklik sembarang tempat, klik. Lalu masternya di tabel pengarang, one-nya ya, klik. Nah gitu ya, pengarang ID, nanti boleh di rename namanya ya teman ya. Lalu one to many lagi yang putus-putus, many-nya dulu. Satu penerbit menerbitkan banyak buku, many-nya ada di buku atau relasinya ada di buku, klik di buku, klik. Lalu klik di master table-nya di penerbit, one-nya, klik. Nah, satu penerbit menerbitkan banyak buku, nanti di rename lagi ya, field-nya atau kolomnya. Foreign key ya, itu ada keterangan atau lihat di sini boleh, itu foreign key ya, begitu teman-teman. Ini ada primary key, ada unique, biasanya begitu ya, indeksnya ya. Ya, kalau kita buka seperti itu ya, nama unique gitu ya. Ini kalau kita geser teman-teman, ini ada lagi nih. Oh, ini nggak ada yang unik ya. Jadi kalau ada yang unik seperti ini ya. Baik, satu lagi, satu kategori memiliki banyak buku, one to many, satu N yang putus-putus, many-nya dulu, relasinya di tabel buku, klik. Lalu masternya, one-nya di kategori. Nah gitu ya teman-teman ya. Di reposisi covernya paling akhir, lalu foreign key-nya, ID pengarang, ID penerbit, sama ID kategori. Oke teman-teman, double klik lagi di tabel buku. Ya, reposisi pengarangnya paling akhir, nanti posisinya ini ID pengarang, terusnya ID penerbit. Ini cuma merename aja ya teman-teman ya. Di rename nama kolomnya, nama filenya, bebas, nggak di rename juga tidak apa. Baik teman-teman, sedikit lagi jadi ya. Terakhir ada anggota perpus. Anggota perpus isinya apa sih? Ya nanti singkat aja ya, mungkin kita samakan dengan pengarang. Saya copy pengarang, nggak mesti sama dengan yang slide gitu ya. Saya paste pengarang. Nih anggota, kan anggota ada nama, ada email, ada HP, ada foto, sama ya. Saya samain aja, ini menjadi anggota. Iya begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang many to many terjadi apabila dua tabel ingin berrelasi tidak bisa secara langsung. Banyak buku dipinjam oleh banyak anggota perpus, banyak anggota perpus meminjam banyak buku. Many to many ini NM. Kalau many to many bebas. Kalau one to many kan many-nya dulu, ini bebas ya, karena dia akan ada tabel ketiga. Pilih NM ya relasinya. Misalnya dari buku ke anggota, atau dibalik boleh juga dari anggota ke buku, karena dia many to many. Saya dari buku misalnya, klik buku, klik anggota. Nah ya seperti itu ya. Nah kalau yang tidak putus-putus, dia tidak ada konsep foreign key, berarti nanti kita buat primary key baru, buku ID dan anggota ID menjadi primary key. Jadi memang teman-teman, relasi nanti kalau menggunakan workbench, MySQL workbench, disarankan yang garis putus-putus, karena ada konsep primary key dan foreign key. Yang tidak putus-putus komposit gitu ya, artinya terdapat nanti beberapa primary key ya, nanti ngodingnya agak sulit gitu ya. Baik teman-teman ya, ini saya rename nama tabelnya peminjaman ya. Ya peminjaman, rename nama tabelnya peminjaman.
pinjaman. Kolomnya ada primary key baru, ID, bertipe data integer, primary key, ya, notul auto increment AI dicentang. Nah, buku ID sama anggota ID jangan jadi primary key, melainkan menjadi foreign key. Jangan cek ya, akan merah ini foreign key, lalu di reposisi ID-nya di atas. Di rename boleh ya, ID buku ya, lalu teman-teman apa, ID A. Baik teman-teman, ya mungkin ada tanggal pinjamnya, tanggal berapa gitu ya. Ya di peminjaman ya, tanggal pinjam, tanggal kembali sama keterangan, sama jumlah ya. Jumlahnya berapa gitu ya. Biasanya 1 ya. Integer not null ya. Oke, tanggal pinjam, tanggal kembali. Tanggal pinjam, begitu ya teman-teman ya. Ya, sama tanggal kembali. Tipe datanya date. Tanggal ya, ya date. Wajib diisi semua boleh, tanggal kembali. Ya, tanggal kembali, date, teman-teman. Wajib diisi sama keterangan. Mungkin keperluannya untuk apa nih meminjam buku ini gitu ya. Nah, kita teks deh. Yang tak terhingga tapi tidak wajib diisi. Baik teman-teman, seperti itu sudah jadi ya. Nah ini relasinya, indexing sama foreign key-nya kalau dilihat nanti di sini ada ya. Nah gitu. Nah, dirapikan dulu, geser-geser aja ya. Baik teman-teman, seperti ini ya. Jadi inilah RD-nya, tapi belum berbentuk database. Nah, nama database-nya perpustakaan, nanti ada relasi seperti ini. Satu pengarang mengarang banyak buku, satu penerbit menerbitkan banyak buku, satu kategori buku memiliki banyak koleksi buku. Banyak buku dipinjam oleh banyak anggota perpus, banyak anggota perpus meminjam banyak buku. Namanya RDBMS, Relational Database Management System. Teman-teman bisa screenshot, diekspor ke dalam bentuk PNG gitu ya, atau langsung ekspor dalam bentuk database. Kita lihat PHP admin-nya. Kita buka ya, teman-temannya. Localhost. Port saya 8080 teman-teman, gak usah ya. Localhost saja, lalu PHP my admin. Apakah sudah ada database perpustakaan? Tunggu ya. Database PP perpustakaan, oh belum ada. Penjualan, PHP admin, post, PSP, ini nggak ada ya. Baik teman-teman ya, berarti saya ekspor ya dari, kalau sudah jadi, misalnya sudah jadi ya, database, lalu teman-teman pilih ya forward engineer. Kalau reserve ya, nanti teman-teman mengambil dari SQL yang sudah ada. Kalau synchronize, nanti sudah di forward, ada perubahan di sinkronisasi ya. Nanti kalau kita pilihnya database forward engine, pastikan server database-nya sedang running. Kita lihat sumnya ya, Apache-nya running, MySQL-nya running ya. Teman, kita ekspor ke database MySQL. Database forward engineer ya, ini di next aja ya. Set option-nya kita skip. Lalu ada 6 objek, 6 table ya. Oke, nah benar. Next. Nah ini kalau menggunakan query-query ya, nanti perlu waktu panjang, termasuk integritas datanya ya. Di sini ada on delete, on update, biasanya defaultnya no action gitu ya. Ya next ya, lanjut. Nah ini dia hostnya, portnya, rootnya. Hostnya bisa diganti seperti di Laravel, lokal host atau nomor IP lokal. Ya, username-nya siapa, menggunakan root, passwordnya publikasi gitu ya. Setelah itu teman-teman kita eksekusi ya, execute. Ya minta password rootnya nggak ada, oke aja. Oke, forward engineer finish sukses ya, sudah sukses. Kita close ya. Baik, ini sudah jadi teman-teman ya. Baik, kita lihat teman-teman ya. Di dalam database-nya sudah adakah database perpustakaan? Saya refresh.
Apakah ada? Ada. Apakah tabel-tabelnya ada? Ada semua. Anggota buku kategori peminjaman penerbit pengarang. Baik, gitu ya. Sudah berhasil teman-teman menggunakan tools MySQL Workbench. Terakhir saya screenshot deh. PNG biar nanti untuk dokumentasi IRD-nya. Saya simpan di project kita ya. Sam htdoc laravelku. Ya, kemarin nama projectnya itu. Nama filenya misalnya ird_perpustakaan. Jadi ada gambarnya ya. Baik teman-teman, sudah berhasil, alhamdulillah. Maka selanjutnya kita mengkoneksikan database perpustakaan ini yang sudah diekspor dalam bentuk database MySQL perpustakaan ke project Laravelku. Pada video sebelumnya kita bekerja database dengan metode CodeFirst. Nama databasenya teman-teman latihan gitu ya. Coba kita buka dulu editornya, visual code-nya ya teman-teman ya. Baik, kita buka project kita Laravelku, file, open folder, sam htdocs, nama project kita Laravelku yang sebelumnya ya. Oke teman-teman, nah kemarin bekerja dengan database atau video sebelumnya, nama databasenya Laravelku. Sekarang kita ubah. Nah ini menggunakan konsep migration ya, jadi membuat filenya, tabelnya di isi Laravel. Code first, kalau sekarang database first. Oke, ini saya close. Di file .env pada projectnya teman-teman, jadi kita nggak ke migration gitu ya. Nanti teman-teman langsung connect ke database perpustakaan. Di file .env ya, nama database baru kita ya teman-teman adalah perpustakaan. Nah, ya, perpustakaan. Oke ya, baik, saya simpan. Save. Baik teman-teman ya. Alhamdulillah sudah kita berhasil mendesain database, di forward dalam database MySQL, lalu kita koneksikan. Sekarang teman-teman apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya setelah selesai membuat desain database ini adalah teman-teman membuat koneksi tadi sudah ya. Langkah selanjutnya membuat model ya. Nanti dengan konsep MPC, model view controller. Nanti modelnya ada, filenya ada di dalam direktori model yang ada di sisi aplikasi. Ditanya apa? PHP Artisan Make. Nah kalau kemarin yang CodeFirst PHP Artisan Make ya, file migration ya, PHP Artisan Migrate untuk memigrasinya. Sekarang kita membuat model. Make model. Nama kelas nih ya, nama kelas biasanya di OOP, di Object Oriented Programming diawali dengan ada penerbit, pengarang, kategori buku. Ada apalagi anggota, sama ada peminjaman gitu ya. Baik, sama-sama teman-teman ya. Di project Laravelnya ya, sama-sama ya. Terminal, new terminal. Oke teman-teman, apa perintahnya? PHP Artisan make apa? Model view controller MPC ya. Ada pengarang, sama kelas diawali besar biasanya ya. Tes, ada penerbit gitu ya. Ya. Terusnya ada kategori buku. Nah, modelnya nanti satu model satu table ya. Satu model mempresentasikan table yang sudah dibuat presentasinya sebelumnya akan MySQL Workbench. Ya, selanjutnya make buku. Ya, make anggota, make model anggota dibuat semua ya, teman-teman ya. Terusnya terakhir peminjaman ya, nama tabelnya ya. Kita lihat, oh ya peminjaman ya. Semua tabel nanti dibuat modelnya satu. Terakhir peminjaman. Baik, begitu ya teman-teman ya, peminjaman. Enter. Baik, sudah sukses semua. Sekarang kita lihat direktori model. Direktori model ada di app models ya, di Laravel 8, Laravel 7 belum ada direktori model, di versi 8 sudah ada ya.
Baik teman-teman, ini ada semua, ada anggota, ada buku, ada kategori, nih, make model buku, make model anggota, di sini semuanya ada. Coba kita lihat dalamannya masing-masing model yang merepresentasikan tadi apa namanya table. Nah, di sini masih kosong ya. Paling namespace-nya aja sama menggunakan hash factory gitu ya. Anggota eksternnya ke model, buku juga demikian, kategori demikian, dan seterusnya. Nah, langkah terakhir di pembuatan model dari relasi database yang sudah dibuat sebelumnya adalah mapping table. Jadi modelnya di mapping ke tabel mana? Kita lihat slide-nya teman-teman. Setelah itu, ya setelah kita membuat model menggunakan perintah php artisan make titik 2 model, langkah selanjutnya adalah melihat struktur filenya ya di directory model tadi sudah kita lihat ya. Lalu teman-teman nanti kita gunakan konsep Eloquent ORM, Object Relational Mapping, yang bisa melakukan operasi CRUD. Nanti kita di video selanjutnya akan belajar CRUD ke database ya melalui aplikasi Laravel ya, tanpa nanti SQL comment. Jadi menggunakan query builder atau perintah-perintah yang ada di Laravel. Jadi Laravel mendukung konsep ORM, Object Relational Mapping ya. Seperti itu. ORM inilah yang bertugas nanti menulis SQL comment. Ada insert, update, delete, select, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman nanti Laravel menggunakan ORM ini nanti yang bernama Eloquent ya. Baik ya, setelah membuat apa tadi modelnya, kita nanti bisa gunakan ORM. Nah, nanti masing-masing model teman-teman di mappingnya bagaimana? Ya, di dalamnya tinggal tambahkan protected table, misalnya pengarang ya ke tabel pengarang, penerbit ke tabel penerbit. Nah, ini menggunakan apa? Eloquent ya, artinya menggunakan objek relasional mapping. Baik, terakhir teman-teman, masing-masing model di mapping ke tabelnya masing-masing. Ya, di codingannya anggota ya di bawah use hash factory, sini mapping table, saya kasih komentar ya. Mapping table apa? Protected tadi di slide ya, protected $table sama dengan sebutkan nama tabelnya. Ini apa nih? Anggota ya, nama tabelnya anggota, kelas anggota, mapping ke tabel anggota. Oke, saya copy paste saja cepet ya. Gitu ya, di slide seperti itu teman-teman. Protected $table mapping ke tabelnya masing-masing. Baik, ini anggota, buku juga demikian teman-teman ya, di bawah hash factory. Use hash factory. Ini tabel buku ke tabel buku. Nah, kategori ya teman-teman ya. Terus nah, mappingnya ke tabel kategori. Nanti ada juga tekniknya menyebutkan apa? Field-fieldnya. Misalnya ID, nama, dan seterusnya itu bisa juga ya. Ini menyebutkan fieldnya. Sekarang kita mapping table dulu ya. Kategori peminjaman di dalamnya di bawah use hash factory. Nanti di sini sebutkan nama tabelnya. Mapping kemana nih kelas ini, model ini? Ya ke tabelnya masing-masing. Oke, penerbit ya tinggal copy paste saja ya teman-teman ya. Ini penerbit. Terakhir pengarang, juga pengarang. Ya, baik, seperti itu teman-teman, saya simpan ya, file save all. Dan semua ya. Dan semua sudah mapping semua ya, anggota, mapping ke anggota, buku ke buku, kategori, peminjaman, penerbit, pengarang. Ada yang belum? User, ini bawaan ya, bawaan dari Laravelnya. Baik teman-teman, begitu ya. Jadi setelah mendesain database, langkah selanjutnya tadi adalah melihat atau menghubungkan Laravelnya ke database yang sudah di convert menjadi database dari IRD, nama database yang perpustakaan. Langkah selanjutnya adalah membuat model dengan perintah php artisan make model, sebutkan ya nama modelnya diawali dengan
daftar berdasarkan nama tabelnya masing-masing ya. Terakhir tadi masing-masing kelas atau model di mapping ke tabelnya masing-masing dengan ya protected dollar table, sebutkan nama tabelnya masing-masing. Baik teman-teman, demikian video kali ini kita sudah berhasil bekerja dengan database dengan metode database first. Jadi databasenya dibuat dulu, lalu dikoneksikan. Setelah itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya membuat controller dan membuatnya. Demikian teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.